Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas A Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor market. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Supraitno MSc dan Ibu Dr. Darwahyuni SE MSI. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nani Rismawati, yang kedua, Vicky Bagus Sinungarta, yang ketiga, Arum Husnabila Fikri, yang keempat, Rosa Aliviana. Pada pembahasan materi kali ini, kami bagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu Derived Demand, yang kedua Marginal Physical Product, yang ketiga Marginal Revenue Product, yang keempat Value of the Marginal Product, yang kelima Marginal Resource Cost, yang keenam Profit Maximizing. Baik, yang pertama driven demand. Permintaan turunan atau driven demand adalah permintaan akan faktor produksi yang tergantung pada permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor atau sumber daya tersebut. Contoh kasus, kenaikan permintaan untuk ponsel dan perangkat mobile lainnya telah menyebabkan peningkatan yang kuat dalam permintaan litium. Litium yang digunakan dalam baterai, permintaan yang lebih tinggi untuk ponsel telah menyebabkan permintaan yang lebih besar untuk baterai litium. Pada kurva di samping, terdapat dua gambar kurva. Gambar pertama tertulis market for mobile phone, maka dapat dilihat dari kurva tersebut bahwasannya permintaan terhadap mobile phone mengalami peningkatan. Sementara pada gambar kedua tertulis demand for lithium, yang berarti permintaan untuk litium. Dapat dilihat dari kurva tersebut bahwasannya permintaan terhadap litium juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan litium merupakan permintaan turunan dari permintaan barang yaitu mobile phone. Yang selanjutnya yaitu marginal physical product. Marginal physical product atau produk fisik marginal adalah perubahan output yang dihasilkan dengan menggunakan satu unit tambahan input variabel. Untuk rumusnya yaitu produk fisik marginal sama dengan perubahan total produk fisik dibagi dengan perubahan input variabel. Adapun hal penting mengenai produk fisik marginal yaitu biasanya menggunakan nama yang lebih pendek yaitu produk marginal atau marginal produk. Nama yang lebih panjang dibuat dengan menyisipkan kata fisik di antara marginal dan produk, berfungsi untuk membedakan produk fisikal marginal dan produk pendapatan marginal. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Sebuah perusahaan pabrik sepatu merangkum produksi yang dihasilkan dalam tiap jam, maka dihasilkan pada tabel di samping. Pada kolom pertama terdapat tenaga kerja yang merupakan input. Pada kolom kedua yaitu total output yang diproduksi, sementara pada kolom ketiga terdapat marginal produk. Marginal produk didapatkan dari perubahan total produksi dibagi dengan perubahan input. Seperti yang dilihat, 0 ke 1, maka terjadi perubahan sebanyak 1. Sementara dari 0 ke 15 terjadi perubahan sebesar 15. Maka didapatkan marginal produk yaitu 15 dibagi 1 sama dengan 15. Sementara itu 2 ke 1 maka terjadi perubahan sebanyak 1 dan dari 35 ke 15 maka terjadi perubahan sebanyak 20 sehingga marginal produk didapatkan 20 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu marginal revenue product. Marginal revenue product adalah tambahan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat menggunakan satu input tambahan. Untuk rumusnya yaitu MRP sama dengan MP kali P. Melanjutkan tabel perusahaan pabrik sepatu yang tadi, pada kolom ketiga
terdapat marginal produk, pada kolom keempat terdapat harga, dan pada kolom kelima terdapat marginal revenue produk. Marginal revenue produk ini didapatkan dari marginal produk dikalikan dengan harga, sehingga didapatkan 15 dikali 100 sama dengan 1.500, 20 dikali 100 menjadi 2.000, dan seterusnya. Adapun kurva marginal revenue produk yang didapatkan dari perusahaan pabrik sepatu. Yang selanjutnya yaitu mengenai value of the marginal product atau nilai produk marginal. Nilai produk marginal atau value of the marginal product dari input apapun adalah produk marginal dari input itu dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar. Atau dengan rumus value marginal product sama dengan marginal product dikali price. Karena harga pasar tetap pada perusahaan kompetitif, nilai produk marginal seperti produk marginal itu sendiri akan menurun jika pekerja meningkat. Para ekonom kadang-kadang menyebut dengan produk pendapatan marginal perusahaan, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh perusahaan dengan mempekerjakan satu unit tambahan faktor produksi, dalam hal tersebut tenaga kerja. Kurva nilai produk marginal. Pada suatu perusahaan yang dicontohkan yaitu merupakan perusahaan apel. Anggaplah upah pasar bagi pemetik apel adalah $500 per minggu. Pada kasus tersebut, bahwa pekerja pertama di suatu perusahaan menguntungkan karena pekerja pertama menghasilkan pendapatan perusahaan sebesar $1.000 atau keuntungan sebesar $500. Pekerja kedua menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $800 atau keuntungan $300, dan pekerja ketiga menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $600 atau keuntungan sebesar $100. Namun, setelah pekerja ketiga menambahkan, pekerja tidak akan memberikan keuntungan lagi karena pekerja keempat hanya memberikan tambahan pendapatan sebesar $400, padahal biaya upah $500, sehingga perusahaan justru rugi sebesar $100. Pada kurva nilai produk marginal tersebut mengalami menurun karena produk marginal tenaga kerja berkurang ketika jumlah pekerja meningkat. Pada grafik nilai produk marginal, terdapat garis horizontal yang menunjukkan upah pasar. Untuk memaksimalkan keuntungan, suatu perusahaan akan terus menambah pekerja hingga tercapai titik di mana kedua kurva berpotongan. Di bawah tingkat ini, nilai produk marginal melampaui upah sehingga menambah pekerja akan meningkatkan keuntungan. Sedangkan jika di atas tingkat ini, nilai produk marginal lebih kecil dari upah sehingga pekerja marginal tidak mendatangkan keuntungan. Dengan kesimpulan bahwa sebuah perusahaan yang kompetitif dan memaksimalkan keuntungan akan menambah terus pekerjaannya hingga titik di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Kurva nilai produk marginal merupakan kurva permintaan tenaga kerja bagi sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, Marginal Resource Cost. MRC atau biaya sumber daya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan dalam produksi jika ada tambahan satu unit input. MRC dihitung dengan perubahan total biaya dibagi dengan perubahan jumlah input. Berikutnya contoh perhitungan MRC. Lihat pada tabel ketika unit of labor berjumlah 2, maka kita akan mencari delta TC, yaitu didapatkan 12 dan delta Q didapatkan 1. Dengan rumus MRC, yaitu delta TC per delta Q sama dengan 12 per 1, dan hasilnya yaitu 12. Kita beralih ketika pada perfectly competitive labor markets diasumsikan bahwa MRC sama dengan upah yang ditetapkan oleh pasar dan nilainya konstan. Mengapa demikian? Jadi, firm atau perusahaan itu kecil dibandingkan total labor markets. Firm tidak punya pengaruh atau kekuasaan terhadap upah. Perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga input terlepas dari jumlah input yang mereka gunakan. Lalu, MRC adalah harga input
Jadi bisa dikatakan sebagai upah. Kita lihat pada tabel bahwa MRC nilainya konstan yaitu 20, di mana pada perfectly competitive labor market, wage yang nilainya konstan sama dengan MRC. Yang selanjutnya yaitu mengenai keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum dalam faktor market terdapat dalam beberapa kondisi. Yang pertama yaitu dalam menggunakan input akan diperoleh saat keadaan marginal revenue product atau MRP sama dengan biaya sumber daya marginal atau MRC. Di mana marginal revenue product seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa rumus dari marginal revenue product adalah marginal product dikalikan dengan price, sedangkan marginal revenue cost dihasilkan dari delta total cost dibagi dengan delta kuantitas. Yang kedua yaitu mengenai demand of input sama dengan value of marginal product of labor sama dengan marginal revenue product. Sehingga keuntungan maksimum saat marginal revenue cost sama dengan value marginal product labor. Di mana rumus value marginal product labor itu sama dengan marginal revenue product. Dan yang ketiga yaitu pada perfectly competitive labor market diasumsikan marginal revenue cost sama dengan wage atau upah, sehingga keuntungan maksimum saat marginal revenue product sama dengan wage atau upah. Untuk lebih memahami keadaan saat profit maksimum disediakan tabel, dan diketahui bahwa wage sama dengan 20, di mana wage sama dengan MRC saat perfectly competitive. Sehingga dapat kita lihat di tabel bahwa MRC nilainya konstan, dan diketahui juga price yang konstan yaitu 10. Kita lihat saat unit of labor berjumlah 5, pertama kita akan mencari MRP-nya terlebih dahulu dengan rumusnya marginal product dikali price. Marginal product diketahui 2 dan price diketahui 10. Maka MRP 2 dikali 10 sama dengan 20 dan MRC nilainya 20. Saat maksimum MRP sama dengan MRC. Diketahui bahwa 20 sama dengan 20. Jadi profit maksimum MRP sama dengan MRC atau VMPL sama dengan MRC atau MRP sama dengan wage. Kesimpulan, ketika input yaitu di sini labor berjumlah 5, perusahaan telah maksimal dalam menggunakan input sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimum. Berikutnya kita review lagi dari tabel. Ketika unit of labor 1-4 diketahui bahwa MRP lebih dari MRC. Jadi firm akan terus menambah input. Ketika unit of labor 5, maka MRP sama dengan MRC. Firm sudah menggunakan input secara maksimal. Ketika unit of labor berjumlah 6-7, MRP kurang dari MRC. Jadi jika firm akan menambah input, maka yang terjadi adalah rugi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat melalui komentar Facebook. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.